Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita bersama mengerti apa yang ada di dalam Alkitab ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu, maka biarlah telinga kami, hati kami, pikiran kami, semua hanya tertuju kepadamu saja. Agar firman-Mu yang boleh kami renungkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Amin. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat 24 dengan perikop ucapan syukur dan bahagia. Setiap orang memiliki rencana di dalam kehidupannya. Dan di dalam setiap perencanaan pasti ada cara yang disediakan untuk mencapai hasil dari rancangan atau rencana tersebut. Ketika kita melalui setiap prosesnya, rancangan yang telah kita rancangkan berjalan pada proses, pada cara yang kita inginkan, kita akan mendapatkan hasil. Namun, hasil itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan dari awalnya. Ada rancangan, ada perencanaan yang telah melewati berbagai macam proses, namun memiliki atau menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Ada juga hasil yang sesuai. Apa yang terjadi ketika setiap perencanaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan? Tentunya kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, bahkan mungkin kita akan merasa menyesal. Mengapa ini tidak berjalan sesuai dengan rencanaku? Dan bagaimana ketika rancangan kita mendapatkan membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apalagi melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kita pasti merasakan sukacita, kita akan merasakan kebanggaan dalam diri kita. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24 berbicara tentang hal yang sama. LAI memberikan perikop ucapan syukur dan bahagia. Ketika kita mendengar dan melihat perikop ini, otomatis saja bahwa ucapan syukur dan bahagia ini didasarkan dengan apa yang terjadi yang membuat bahagia. Pada ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Menceritakan bagaimana perencanaan untuk melakukan pelayanan, penyebaran kabar baik yang dilakukan oleh Yesus dan ke-70 muridnya. Setelah sekian lama perjalanan, pelayanan yang dilakukan pada ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20, di situ dinyatakan hasil yang didapatkan dari setiap proses yang telah dilalui. Bahwa ketika para murid ini kembali, mereka mendapatkan sukacita. Mereka kembali dengan bergembira. Ayat 17 mengatakan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Rasa ungkapan syukur, rasa bahagia karena mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, karena mendapatkan hasil yang membanggakan. Hal itulah yang menjadi pemicu rasa bahagia para murid. Namun pada ayat yang ke-20 dikatakan, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Ketika setiap perencanaan yang terjadi membuahkan hasil yang baik,
sama seperti apa yang dilakukan oleh ke-70 murid ini, Yesus ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi, setiap proses, setiap hasil yang mereka dapatkan, itu semua karena Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Dan apa yang boleh kita dapatkan adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Yesus memberikan sebuah penguatan, sebuah penghiburan, sebuah kabar sukacita bagi para murid yang telah kembali dari pengutusan, pelayanan, pekerjaan mereka. Kemudian ayat 21 sampai 24, sebagaimana para murid yang bergembira, Yesus pun juga turut bergembira. Karena apa yang ia rancangkan di dalam setiap proses yang terjadi, itu boleh membuahkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pada ayat 21 sampai ayat 22, Yesus menjelaskan bagaimana ucapan syukurnya karena pekerjaan, pelayanan, pengutusan yang dilakukan untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan. Hal itu boleh terjadi melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Dan orang-orang yang menerima pelayanan, orang-orang yang melakukan pelayanan, itu semua berkenan di hadapan Allah. Mari kita lihat kembali pada ayat ke-23 dan ayat ke-24. Setelah berproses, setelah menjalani mendapatkan hasil, maka ada hal yang perlu diingat lagi untuk kembali bersukacita dan bahagia di dalam ucapan syukur keberhasilan pelayanan tersebut. Dikatakan bahwa berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian Yesus mengatakan bahwa hak dari menjadi murid Yesus adalah sesuatu yang istimewa, di mana tidak semua orang mendapatkannya meskipun mereka menginginkan. Tetapi para murid boleh mendapatkan hak istimewa tersebut. Mereka boleh mendapatkan, mereka boleh melihat, mereka boleh mendengar, dan mereka juga boleh ikut ambil bagian, bekerja sama dengan Yesus untuk melaksanakan panggilan dan pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari melalui pengutusan dan kembalinya 70 murid yang diutus Yesus, begitu juga dengan rasa sukacita, bahagia dan bangga Yesus terhadap hasil yang mereka berikan. Kita juga diingatkan kembali bahwa setiap perencanaan dalam hidup, sertakanlah Tuhan di dalamnya. Karena Ia yang memiliki kuasa untuk membantu kita, menguatkan kita di dalam setiap proses yang kita lalui. Sehingga hasilnya pun itu juga sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dan kemudian sebagaimana para murid yang diutus untuk melayani, kemudian mereka mendapatkan hak istimewa, begitupun pula kita. Setiap kita boleh diutus untuk melayani, setiap kita boleh dipercayakan untuk melayani, untuk bekerja sama, bekerja di ladang Tuhan. Maka kita pun memiliki hak istimewa yang diberikan, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Mari kita dalam situasi seperti ini, meskipun mungkin banyak perencanaan yang tidak bisa kita wujudkan, namun tetap yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan hasil yang berkenan kepadanya, yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama terus hidup dalam keadaan yang baik, melayani dengan sukacita, tetap sehat dan tentunya terus tetap semangat. Kita bersama ambil saat yang teduh untuk kita kembali bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih sampai saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami dengan suka, dengan duka,
dengan tangis air mata, dengan canda dan tawa. Kami manusia banyak mendapatkan hal baik yang Tuhan berikan, berkat dan anugerah-Mu. Kami memiliki banyak perencanaan dalam kehidupan kami. Namun ketika kami tidak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, maka hasil yang kami dapatkan itu bukanlah hasil yang terbaik bagi kami. Namun ketika kami boleh merancangkan segala sesuatunya dengan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, maka kami yakini setiap hasil yang kami dapatkan itu adalah yang terbaik yang telah Tuhan sediakan. Begitu pula kami berterima kasih karena kami boleh diutus untuk melayani bersama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami telah dijanjikan hak istimewa, keselamatan, kehidupan yang kekal. Maka biarlah Tuhan kami terus tetap setia untuk melayani Engkau. Kami berdoa bagi kami sekalian di dalam kesehatan dan kekuatan, biarlah kami juga terus memiliki kesehatan dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kami boleh terus hidup untuk saling mendukung, saling mengasihi, saling melayani. Terlebih lagi, kami boleh bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pakailah kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Amin.